Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dengan kami di dalam rangkuman pelajaran sekolah sahabat. Dan saat ini kita sudah tiba kepada pelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih pada saat ini kami akan kembali belajar dari firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami secara khusus bagi para pemirsa dan para pendengar kami di mana berada. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami semua, sehingga demikian pelajaran ini membawa kami lebih dekat untuk mengerti bagaimana kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, senang kembali boleh bertemu dengan saudara semua di dalam pelajaran yang keempat dari sekolah sahabat kita dengan judul Kuasa Doa Mengantarai untuk Orang Lain. Kita akan mempelajari dalam satu minggu ini tentang bagaimana kuasa doa. Tentu kuasa doa ini adalah dalam konteks bagaimana kita boleh menyaksikan akan kasih Tuhan. Itu sebabnya doa mengantarai untuk orang lain. Ayatnya tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tentu sepanjang minggu ini kita akan diingatkan bagaimana kita harus memiliki satu kehidupan, yaitu kehidupan yang penuh dengan doa. Kenapa begitu penting ini tentang doa? Karena di dalam firman yang kita baca tadi dikatakan bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Saya yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan kita masing-masing banyak merasakan akan kuasa doa. Namun pada pelajaran kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada bagaimana kita melihat kuasa doa di dalam konteks penginjilan, yaitu di mana kita sebagai pengantar untuk mendoakan orang-orang agar hatinya terbuka dengan kebenaran akan firman Tuhan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat di dalam Kisah pasal 4 tentang bagaimana murid-murid Yesus menerima kecurahan Roh Kudus, maka memang ketika ada doa yang mereka sampaikan secara bersama-sama, ada satu kuasa yang berbeda yang mereka miliki. Kalau kita lihat dalam Kisah 4 ayat 31 di sana, dikatakan di sana bahwa dan ketika mereka sedang berdoa, murid-murid maksudnya, maka goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan semua orang penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi doa menjadi satu alat yang sangat penting bagi murid-murid untuk meminta kuasa akan Roh Kudus. Untuk apa? Supaya mereka berani menyatakan akan firman Tuhan di mana saja mereka berada. Perhatikan dalam yang dikatakan bahwa murid-murid Yesus berdoa, lalu Roh Kudus Tuhan turun, dan kemudian mereka memberitakan firman dengan berani dan percaya diri. Artinya apa? Bahwa ada satu hubungan langsung antara doa yang disampaikan oleh murid-murid terhadap pemenuhan akan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah dijanjikan sebelum Yesus naik ke surga. Dia berkata bahwa kamu harus tinggal di Yerusalem untuk menerima kuasa Roh Kudus. Itu janji Tuhan. Namun janji
itu akan dapat terlaksana dengan baik ketika murid-murid menuntut kuasa itu dengan sama-sama berdoa, sehingga Roh Kudus menguasai mereka, dan firman Tuhan berkata mereka menjadi orang yang lebih berat. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ketika kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan dengan doa-doa kita, maka Tuhan pun akan memberikan kepada kita hikmat ilahi untuk menjangkau banyak orang bagi kerajaannya. Karena saya secara pribadi sangat meyakini bahwa penginjilan ini adalah merupakan misi gereja. Dan misi gereja adalah bagaimana menyelamatkan orang kepada Kristus. Dan ini adalah misi Kristus. Sehingga kita percaya, oleh karena Allah juga rindu supaya banyak orang diselamatkan, maka ketika kita berdoa, saya yakin dan percaya doa-doa kita ini akan menjadi sesuatu yang berkuasa, sehingga kita akan lebih berani, lebih berkuasa di dalam menyampaikan. Walaupun memang di dalam pengalaman kita terkadang agak sulit kita mengerti bagaimana cara Tuhan itu bekerja di dalam penginjilan, tetapi kuasa doa ini pasti akan terlihat. Karena Allah juga rindu bagaimana orang diselamatkan, dan kita digunakan oleh Allah sebagai Allah. Oleh sebab itu, satu pertanyaan yang mungkin muncul bagi kita pada saat ini adalah, mengapa kita memerlukan akan doa ini? Yang pertama, bahwa memang doa itu ternyata punya kuasa. Punya kuasa yang luar biasa. Bagi masing-masing kita mungkin pernah mengalami akan kuasa doa ini, dan tidak salah memang kenapa sampai Nyonya White juga menuliskan di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 104 bahwa doa itu adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada sahabat. Artinya doa itu kita menceritakan apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi keinginan kita. Sama seperti yang Tuhan inginkan bahwa banyak orang yang akan diselamatkan, maka doa itu akan memiliki kuasa yang luar biasa. Lalu kemudian dalam pelajaran kita juga disinggung bahwa mengapa kita penting sekali menggunakan kuasa doa pengantara ini, oleh karena memang kita ini sedang dihadapkan kepada dua pilihan. Dua pilihan maksud saya di sini bahwa kita ini memang berada di antara sebuah pergumulan antara yang jahat dan yang baik. Nah, itu terjadi oleh karena memang setan selalu berusaha untuk membawa kita, untuk menuntun kita kepada sesuatu di mana kita tidak memiliki satu kerinduan untuk melayani Tuhan. Itu yang selalu terjadi. Namun satu hal yang perlu kita juga ingat bahwa Allah juga dalam konflik ini, setan berusaha untuk supaya banyak orang yang tidak bertobat, tapi dari satu sisi bahwa misi Yesus adalah rindu bagaimana menyelamatkan banyak orang, sehingga ini menjadi satu konflik. Itu sebabnya di pelajaran kita hari ini dikatakan ada satu konflik yang kosmos, artinya konflik yang secara menyeluruh sedang terjadi, yaitu pertentangan antara yang baik dan jahat, di mana antara setan dan Allah. Dan disinilah dibutuhkan satu doa yang sungguh-sungguh, karena dikatakan di dalam pelajaran kita bahwa Allah tidak bisa memaksa seseorang untuk bertobat, karena Allah memberikan kebebasan memilih. Tetapi dengan kuasa doa, kita akan masuk dalam medan pertempuran ini. Dengan kuasa doa kita itu akan dapat mempengaruhi orang-orang yang kita doakan, dan Allah mengatur itu untuk menuntun orang kepadanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa Allah memberikan kebebasan memilih kepada seseorang untuk bertobat. Namun disinilah pentingnya doa-doa yang dapat kita panjatkan kepada Tuhan,
Karena melalui doa-doa ini banyak orang yang akan dilepaskan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Itulah sebabnya sangat penting kita menggunakan doa pengantara, khususnya di dalam konteks penginjilan. Dalam pertentangan besar ini antara yang baik dan buruk ini dikatakan bahwa doa akan membuat satu perbedaan. Akan ada perbedaan yang terjadi ketika kita dengan sungguh-sungguh berdoa, karena akan terlihatlah bagaimana kuasa doa. Nah, oleh sebab itu doa pengantara yang kita akan sebutkan di sini yaitu doa syafaat, ya, seperti yang biasa kita katakan, ini akan menuntun kita untuk mendoakan seseorang yang kita rindu agar Roh Kudus membuka hati dan pikiran. Selain daripada mendekatkan kita kepada Tuhan melalui hubungan doa, di satu sisi kita juga mendoakan mereka supaya hati mereka dibuka oleh Roh Kudus, dan dengan doa yang dilayangkan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, tentunya doa ini akan membawa kita untuk selalu lebih dekat berhubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya mengapa sangat penting kita doa syafaat. Lalu dalam pelajaran kita juga disampaikan bagaimana contoh doa syafaat yang perlu mungkin kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada contoh mengenai doa pengantara yang dilakukan oleh Yesus. Ya, dikatakan bahwa Yesus itu adalah seorang pendoa yang penuh dengan kuasa. Dan kalau kita melihat dalam beberapa peristiwa, Yesus seringkali menggunakan banyak waktunya untuk berdoa. Dalam Lukas 3 ayat 21 misalnya berkata bahwa setelah Yesus keluar dari air pada waktu dia dibaptis, lalu dia berdoa, maka terbukalah langit, maka kelihatanlah Roh Kudus seperti burung merpati mengurapi dia untuk masuk di dalam misi yang sesungguhnya. Artinya dengan doa ada satu kekuatan yang tidak akan kelihatan untuk menolong kita untuk mencapai tujuan surga, yaitu memenangkan, menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Yesus. Itu sebabnya sangat penting. Lalu dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 34 misalnya, Yesus pernah berdoa untuk seorang yang bernama Petrus. Kita tahu bahwa Petrus adalah salah seorang murid Yesus yang penuh dengan semangat. Namun di dalam semangatnya yang ada, dia juga adalah orang yang masih perlu untuk banyak hal yang diperbaiki dalam diri. Namun dengan doa Yesus kita tahu Yesus menyebutkan namanya dalam setiap doanya. Ketika Petrus ini bersemangat di dalam pelayanannya, Yesus mendoakan dia supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan kita lihat doa Yesus dijawab. Itu sebabnya walaupun Petrus jatuh pada waktu menyangkal Yesus, tapi dengan kuasa doa itu ia mengalami satu perubahan hidup, satu pertobatan yang luar biasa. Saya kira percaya doa-doa yang dilayangkan oleh Yesus ini juga menjadi satu kerinduan kita, agar dengan doa-doa yang kita layangkan ada banyak juga orang yang boleh mengenal akan Kristus. Bisa saja mungkin mereka dalam pergumulan, bisa saja mungkin mereka sedang ragu-ragu, bisa saja mungkin mereka sedang di dalam kesulitan. Maka mungkin salah satu doa pengantara yang bisa kita lakukan adalah seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mendoakan seseorang dengan menyebut akan namanya. Saya pikir ini menjadi langkah yang penting agar doa-doa kita menjadi satu doa yang kenyataan. Karena ketekunan kita dalam doa adalah pengakuan kita bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya sangat penting kita meniru bagaimana yang dilakukan oleh Yesus yang mendoakan juga murid-muridnya, mendoakan juga
orang-orang percaya supaya mereka tetap bersatu dalam Kristus. Lalu yang kedua, ada contoh juga tentang doa Paulus. Kalau kita melihat bagaimana doa-doa Paulus juga di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 21, Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Ini adalah contoh-contoh doa pengantara yang disampaikan oleh Paulus. Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 21, kalau kita lihat di sana adalah doa Paulus bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus terhadap jemaat Efesus. Jadi dia mendoakan jemaat Efesus supaya Tuhan kiranya memberikan kecerdasan, ketajaman rohani, supaya mereka mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, sehingga firman itu akan menerangi hati dan pikiran mereka, dan mereka akan memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Dengan doa ini, Paulus mengatakan ada satu kuasa yang dahsyat yang akan dialami, oleh karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kuasa. Doa itu diakhiri mengingatkan betapa pentingnya orang-orang percaya selalu mengingat akan janji dan komitmennya kepada Tuhan. Nah, orang-orang Kristen di Efesus pasti dipenuhi dengan semangat oleh karena mereka tahu bahwa Paulus berdoa untuk mereka, dan mereka mengetahui bahwa memang itu dilakukan oleh Paulus. Lalu untuk orang-orang Filipi misalnya, apa yang kita lihat di sana? Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus di sana, dia mendoakan jemaat Efesus bahwa supaya jemaat ini penuh dengan kasih, memiliki pengetahuan, mengetahui akan kebenaran, sehingga mereka ini akan tetap berada di dalam Kristus, mengalami sebuah pertumbuhan rohani dari hari ke hari sampai Yesus akan datang. Intinya bahwa Paulus juga mendoakan jemaat-jemaat yang ia gembalakan, sehingga ketika jemaat-jemaat itu tahu bahwa mereka didoakan, mereka juga memiliki satu semangat yang sama. Dan ini juga merupakan sesuatu yang patut kita contoh, bagaimana kita dapat saling mendoakan. Itu seperti tadi dikatakan dalam ayat hafalan kita tadi, bahwa saling mendoakan, ya. Memang kita perlu untuk saling mendoakan, ya. Kenapa? Karena doa ini adalah merupakan satu kekuatan yang kita tidak nampak, yang kita tidak lihat, namun kuasanya dapat dirasakan, ya, di mana saja kita bekerja. Itu sebabnya doa syafaat itu adalah ibarat satu senjata yang kita gunakan di dalam pertempuran kita. Jadi karena ingat, ketika kita mau menyaksikan tentang kasih Kristus, kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Sementara ada banyak orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, antara kegelapan dan terang. Itu bertentangan. Itu sebabnya kita butuh doa dengan sungguh-sungguh di sana. Sama seperti apa yang dialami oleh pengalaman dalam kitab Daniel ayat 10 sampai 14. Kalau kita lihat dalam pelajaran kita, bagaimana kemudian kepada Daniel sudah diperlihatkan tentang bagaimana bangsa Israel yang akan ditawan selama kurang lebih 70 tahun dalam perbudakan di Babel, dan setelah itu akan muncul janji Tuhan di mana bangsa Israel akan dipulihkan dan dibebaskan kembali untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi kelihatannya bahwa walaupun ini sudah dijanjikan oleh Tuhan, tapi Daniel melihat bahwa ini adalah sesuatu yang perlu didoakan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita melihat, akhirnya Daniel berpuasa dan berdoa selama 3 minggu. Dengan sungguh-sungguh dia berdoa untuk rakyatnya. Dan pada akhir 3 pekan itu, seorang malaikat menampakkan diri untuk memberikan jawaban kepada Daniel. Artinya apa? Bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa yang terjadi ketika doa ini menjadi satu senjata yang kita gunakan. Saya tidak percaya sebagaimana doa ini juga
berlaku pada zaman Daniel, itu juga berlaku di zaman kita sekarang. Oleh sebab itu, kita mungkin perlu juga melihat bagaimana doa syafaat ini dengan baik, khususnya di dalam konsep penginjilan. Dan mungkin juga perlu di jemaat, di rumah, di keluarga kita boleh lakukan ini secara pribadi ataupun secara jemaat, yaitu doa pengantar. Nah, berikutnya paling penting adalah apa fokus doa kita? Ya, apa fokus doa kita? Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, sama seperti tadi Yesus sering menggunakan waktunya untuk berdoa secara khusus dengan murid-muridnya, bahkan juga dia secara pribadi, ya, dan juga bersama dengan murid-murid yang lain. Ya, kelihatannya ya doa pengantara ini memiliki sesuatu yang sangat penting. Paulus misalnya, dia berdoa dengan orang-orang jemaat Efesus, dia berdoa untuk jemaat Filipi, dia juga berdoa untuk rekan-rekannya di dalam pelayanan. Apa yang didoakan adalah bagaimana supaya mereka tetap memiliki satu komitmen yang sama di dalam pelayanan. Jadi penting juga apa fokus doa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Tentu kalau kita berbicara di dalam konteks penginjilan, tentu ketika kita berdoa, ya konteksnya adalah kita mau supaya orang yang kita injili itu dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pikir itu menjadi fokus utama. Kalau mungkin untuk jemaat, fokus kita adalah bagaimana supaya jemaat itu bertumbuh dengan baik sehingga mereka semua boleh dipersiapkan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali dan siap berkomitmen untuk melayani setiap pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya ingat Bapak Ibu bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu artinya Tuhan sedang mempercayakan kepada kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu sebabnya ketika kita berdoa menjadi doa pengantara maksudnya, maka sangat penting bagi kita menggunakan waktu yang khusus, ya, mendoakan seseorang mungkin yang kita rasa sangat penting untuk didoakan. Bisa saja oleh karena memang pergumulan mereka, oleh karena kehilangan pekerjaan, oleh karena itu sebabnya tidak heran sering dalam pengalaman pelayanan kita juga beberapa kali orang-orang akan menyampaikan kepada kita untuk memohon doa, dan ketika doa itu dijawab, mereka akan menyampaikan satu sukacita. Ya, mereka mungkin akan terima kasih pendeta, usaha yang kita sudah doakan berhasil dengan baik. Terima kasih pendeta, saya sudah berhasil dengan baik dan lain sebagainya. Itu oleh karena ada satu sukacita. Jadi ketika kita berdoa ada satu fokus yang kita doakan. Dan kalau kita berbicara dalam konteks penginjilan, tentu yang kita doakan adalah nama-nama orang yang kita mau perkenalkan kepada Yesus. Nah, ada satu kutipan dari Ellen G. White yang berhubungan dengan hal ini, dikatakan demikian bahwa iblis tidak dapat bertahan menghadapi saingan yang penuh dengan kuasa doa. Ya, jadi iblis rupanya Bapak Ibu sangat takut dengan doa. Ya. Oleh karena dia takut dan bergetar di hadapan kekuatan dan keagungannya, saat mendengar doa yang sungguh-sungguh segenap bala tentara iblis gemetar. Testimonies of the Church di 1 halaman 346. Ya. Rupanya iblis ini sangat takut dengan kuasa doa. Oleh sebab itu kita diingatkan dalam pelajaran kita satu minggu ini agar kita boleh menggunakan waktu yang baik untuk menjadi pendoa syafaat yang penuh dengan kuasa, sama seperti Yesus dan juga Paulus, begitu juga dengan Daniel. Dengan doa-doa mereka, bukan hanya saja rohani mereka yang dibangunkan, tapi mereka juga merasakan bagaimana pertolongan Tuhan terhadap bangsa atau orang-orang yang mereka doakan.
Oleh sebab itu, sebelum saya itu mungkin perlu bagi kita membuat satu perencanaan doa sabat dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Sebab ini adalah menjadi satu aplikasi dalam kehidupan kita pribadi. Maka mungkin perlu, yang pertama mungkin langkah yang perlu kita buat adalah menentukan satu waktu, ya, ingat waktu dan tempat yang khusus untuk berdoa. Ya, jadi ada waktu tertentu, ada tempat tertentu yang kita gunakan untuk berdoa bagi keselamatan orang lain. Lalu yang kedua, bahwa perlu juga mungkin kita mendaftar atau membuat list nama-nama orang yang perlu kita doakan. Ingat, dalam konteks supaya mereka membuka hati dan pikiran mereka terhadap firman Tuhan. Boleh jadi mungkin saya sedang mengajar, yang lain juga mengajar, lalu kita doakan. Ya, kita mudah-mudahan kita akan bahwa Roh Kudus akan bekerja membuka hati mereka. Lalu setelah kita membuat daftar itu, ya kita juga berdoa menyebutkan namanya sama seperti yang Yesus lakukan. Dan dengan doa pengantar yang dikatakan, ya kita juga boleh mengundang orang lain untuk mendoakan mereka. Artinya bisa saja nama-nama itu dibagi ke beberapa orang untuk saling mendoakan, karena kita percaya bahwa, ingat dan tetap selalu ingat bahwa kita berdoa fokus untuk orang ini. Apa fokusnya? Supaya hati mereka terbuka dengan Roh Kudus, menerima terang firman Tuhan yang kita sudah bagikan. Saya percaya ini mungkin bisa menjadi hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, apalagi di masa-masa pandemi ini, di mana mungkin kita tidak bisa menginjil dari rumah ke rumah secara bebas. Tapi mungkin ada orang-orang yang kita sudah kenal, ada sahabat-sahabat kita, ada tetangga-tetangga kita mungkin yang perlu kita dekati, atau mungkin yang sudah dekat dengan kita dan kita rindu mereka mengenal Yesus. Maka saya pikir melalui doa-doa ini boleh menjadi sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Saya percaya bila mana kita menggunakan waktu dan tempat yang tepat untuk berdoa ini akan mendatangkan satu kuasa yang besar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita berdoa bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain, supaya kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kuasa doa. Kita akan dapat sukses di dalam penginjilan oleh karena ada kekuatan yang tidak kelihatan namun bisa kita rasakan. Tuhan kiranya memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah dituntun dengan pelajaran ini. Bagaimana kami harus memiliki satu doa syafaat untuk penginjilan, sehingga doa-doa kami berkuasa, nama Tuhan dimuliakan, kami merasa diberkati. Memberkati seluruh para pemirsa kami yang sudah melihat dan menonton. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, anak-anak, berkati usaha tangan pekerjaan mereka. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan akan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampun dosa kami, bersama dengan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua.